Terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat kubro, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus kiamat kubro. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rojifah no rojifah tasawuhan apa rojif ulu yauma idzin apa wajifah niku sami sedanten. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyekel trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Mungkin sama nggak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Ini kemauan ngagetain tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Dan ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, panjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumin apa? Kayak kita ini dengan kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok nih apa? Grogi, karena kita yakin itu pasti apa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kalau mau teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Dia tahu nggak dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun di 3 miliar gitu kan. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmu. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, itu pikirane kok bisa mecah nondok itu nak bar grogoti 2 wulan lagi sono apa? Jan nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak dites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan, artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku acara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok ndi sing paling lemah, ndi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom ya mbok dakok ndi wae ngene apa? Hancur.
Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum. Bentone manusa wae seneng analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azal. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa. Ini gue mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahunan. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu mengalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah gini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh, ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 bulan iso kelampan. Dalam penemuan ilmiah, sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekas. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa beras. Dari pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah uang akeh telat apa? Berat. Masalah tempat geng ngoten. Uang jumlah akeh tanah rata tambah, sampai demanggon. Ini manusia lewat modernnya itu bisa nggawe rumah tingkat termasuk. Uang modern ono sing diwajal tapi manggon Mars, manggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang masih terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop gitu, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang bab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi. Mengenai istilah Quran nak ngenyak manusia